Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Nomor 2 halaman 39. Nomor 2 di bawah ya. Permasalahan yang terkait dengan air. Ikutin semuanya. Nomor 2. Ketika ada beberapa air mutanajis yang berada di beberapa wadah yang berbeda, kemudian kita kumpulkan di dalam satu wadah, apakah hukumnya? Jawab, jika yang terkumpul mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan pada sifat-sifatnya, hukumnya suci dan mensucikan, meskipun setelahnya dipisahkan kembali jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka hukumnya tidak suci. Ada orang punya air umpama 50 liter 4 wadah. 50 kali 4 sama dengan berapa? 200 ya. Sedangkan 2 kula berapa kemarin? 217. Nah, ada orang punya air 50 liter tapi tertampung di dalam 6 wadah. Anggaplah ada 6 jerigen. Tahu jerigen? Satu jerigennya, satu embernya itu berisi 50 liter. Jadi kalau 50 kali 6 sama dengan berapa? 300. Kalau 50 kali 5 250. Perhatikan, kita sedikitkan saja menjadi 250 liter. Orang ada mempunyai air 50 liter di dalam satu wadah, tetapi dia mempunyai 6 wadah. Jadi 50 La ilaha illallah. 50 liter terpisah-pisah, dan setiap air yang 50 liter tadi ternyata ada terkena najis. La ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kalau seandainya ada air kurang dari 200 liter, ada air kurang dari 2 kula, kemudian kejatuhan najis, apa hukum air itu? Apa hukum air itu? Mutanajis, bukan najis, mutanajis. Ada orang punya air kurang 217 liter, kurang dari 2 kula. La ilaha illallah. Kemudian kejatuhan najis.
berubah atau tidak berubah, maka hukum air itu apa hukumnya? Mutanajis. Bisa diapain air itu? Nggak bisa diapa-apain. Dipakai wudhu nggak bisa, dipakai istinja nggak bisa, ya, dipakai apapun nggak bisa. Betul tidak? Kemudian air yang 50 liter tadi yang tertampung dalam 5 wadah, setiap airnya itu terkena najis. Terkena najis. Nah, pertanyaannya, boleh nggak dipakai air itu? Tidak, Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada najisnya. Airnya bernajis maksudnya. Supaya tidak dibuang, gimana caranya? Digabunginlah semuanya. Tapi digabungkan di dalam satu wadah, satu tempat. 50 liter tambah 50 liter tambah 50 liter tambah 50 liter tambah 50 liter. Jadinya berapa totalnya? 250 liter. 2 kula kurang atau lebih 2 kula? Lebih. 2 kula tadi berapa? 217 liter saja. Ini sudah kelebihan 250 liter. Setelah kita lihat setelah dikumpulkan 250 liter tadi dalam satu wadah, maka kita ambil langkah yang berikutnya. Apa itu? Dilihat lagi kembali air itu bersih atau tidak. Kalau dia bersih, baurnya, rasanya, apalagi warnanya seperti biasa, maka air itu hukumnya suci mensucikan. Dipendekkan kalimatnya, suci mensucikan apa? La ilaha illallah. Disebut air mutlak. Padahal tadi ketika masih 50 kan masing-masing bernajis tuh. Lalu digabungkan dalam satu wadah, tertampung dalam satu wadah yang jumlahnya 250 liter. Langkah pertama sudah betul. Tinggal masuk langkah kedua, dilihat langkah kedua. Suci, bersih atau tidak? Kalau airnya bersih, artinya bau, rasa dan warnanya kembali seperti air biasa, maka air itu menjadi air mutlak. Maka air itu menjadi air mutlak. Boleh nggak dipakai wudu lagi? Boleh. Boleh nggak dipakai istinja? Boleh. Boleh nggak dipakai mandi junub? Boleh. Boleh nggak dipakai mandi sunnah? Boleh. Boleh nggak disiram ke mobil, ke motor, ke rumah? Boleh. Nah, setelah itu kita bagi dua. 250 dibagi 2 sama dengan 125. Yang ini 125, ini 125. Kurang enggak 2 kula? Kurang. La ilaha illallah. Kurang daripada 2 kula. Setelah dibagi 2, apa hukum air yang dibagi 2 tadi? Najis atau suci? Najis atau suci? La ilaha illallah. Najis atau suci? Coba konsen begini, konsen. Kalau tidak konsen, kamu tidak paham-paham. Abu ya, ulangin lagi konsen, biar tidak terbuang waktu sia-sia. Perhatikan, ada 50 liter
tertampung dalam 5 wadah. 50 liter, 50 liter, 50 liter, 50 liter, 50 liter. Berapa totalnya semuanya? 250 liter. Setiap tampungan air yang 50 liter tadi terkena najis. Boleh nggak dipakai air itu? Di ember pertama yang 50 liter ada najisnya, 50 liter yang kedua ada najisnya, sampai yang kelima semuanya ada najisnya. Supaya nggak dibuang gimana caranya? Gabungin semuanya. Langkah pertama digabungin, ditaruh di dalam satu. Setelah digabungin kita lihat lagi. Ambil langkah yang kedua, apa itu? Dilihat warna, rasa, baunya ya kembali seperti semula enggak? Kondisi seperti air biasa atau tidak? Kalau seandainya air itu kembali seperti halnya biasa, ya air sungai, rasa sungai, air laut umpama rasa laut, air hujan ya bentuknya kayak hujan. Apa hukum air tersebut? Maka airnya suci mensuci. Dipendekkan kalimatnya suci mensucikan itu apa artinya? Mutlak. Air Nah kemudian yang tadi 250 liter yang sudah jadi air mutlak tadi, karena dia sudah kembali bersih, lalu dibagi dua lagi. Berapa dibagi dua? 125 liter. Yang satu 125 liter, yang satunya lagi 125 liter. Pertanyaannya, dua wadah ini yang menampung air 125 liter, itu hukumnya airnya suci atau tidak? Hah? Suci atau tidak? Nah, nggak paham kan? Hukumnya suci. Hukumnya suci. Kenapa suci? Coba lihat tadi pembahasannya tenang. Nah tuh 4 baris dari bawah tuh. Hukumnya suci dan mensucikan, meskipun setelahnya dipisah-pisahkan kembali. Paham nggak? Nah, jadi kalau sudah 250 liter itu suci kembali, walaupun dipisah menjadi 2, dipisah menjadi 3, dipisah menjadi 5, dipisah, terserah. Maka air yang terpisah-pisah itu hukumnya suci. Paham kan? Tapi sebaliknya, la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, apabila ada air yang seperti di awal tadi, 50 liter, 50 liter, 50 liter terkumpul dalam 5 wadah, najis semuanya. Kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, ternyata bau atau rasanya atau warnanya masih ada najisnya. Apalagi tiga-tiganya, bau, rasa dan warnanya najis. Apa hukum air yang tadi? Najis. Kalau dipisahkan, umpama dibagi 2, 125 liter, 125 liter, apa hukumnya? Tetap paham tidak? Paham Tengku? Cukup dulu, nanti kita sambung lagi. Satu permasalahan saja, yang penting paham. Apalagi selanjutnya, ta'limul muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'man
ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Tahlimul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 30 ya. Betul? Wa kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin Sahibul Hidayati yahki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu inna bana ustadi yal'abu ma'as sibyan fis sakati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman wal qadi al imamu Fakhruddin al arsabandiyu kana raisul a'immati fi Marwin wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtirami. Kita masih membahas tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Guru kami Burhanuddin. Namanya Burhanuddin, gelarnya Syekhul Islam, guru di dalam Islam. Sahibul Hidayah, yang memiliki petunjuk. Pengarang kitab Al-Hidayah. Jadi Sahibul Hidayah maksudnya yang memiliki petunjuk, maksudnya beliau pengarang kitab Hidayah. Jadi Syekhul Islam namanya Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita la ilaha illallah, bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara. Negeri Bukhara ini di daerah, ya mungkin sekarang masuk Rusia. Ya, masuk Rusia. Dulu kan zaman dulu namanya apa? Uni Soviet atau siapa zaman dulu. Nah, sekarang menjadi Rusia. Uni Soviet dulu besar, terpecah-pecah, Ukraina, Rusia, apalagi itu, macam-macam. La ilaha illallah. Nah, jadi ada namanya Syekh Burhanuddin di negeri Bukhara. Beliau bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam satu majlis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri. Lalu oleh teman-temannya ditanya, mengapa berbuat demikian? Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu
jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya. Sama anak guru saja menghormati, apalagi sama gurunya. Makanya kalau di Jawa itu ya, anak kiai itu disebut namanya Gus. Disebut Gus. Kalau dzurriyyat Nabi itu biasanya kalau kecil, kalau di Banjar disebut Ayib. Ya, sebenarnya Sayyid. Nah, disebut namanya Ayib. Itu ibarat kata kayak panggilan sayang begitu. Al-Qadhi Fakhruddin. Al-Qadhi Fakhruddin adalah seorang imam di daerah Marwa yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Bisa jadi yang Syekh Burhanuddin ini menceritakan ada seorang pembesar yang duduk di majlisnya Imam Fakhruddin Al-Arsabandiyu. Nah, padahal ini kayak pejabat begitu, tapi duduk di majlis ketika sang guru sedang mengajar, anaknya lagi ada di luar jalan, mungkin lagi mainan begitu. Semat-semat sebentar berdiri pembesar ini, ya untuk menjaga anak tadi. La ilaha illallah. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu akhdumu ustadi al-qadi Aba Yazida ad-Dabusiyya wa kuntu akhdumuhu wa atbakhu ta'amahu wala akulu minhu wala akulu minhu. Beliau berkata, aku mendapatkan kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Nah, ini yang disebut namanya khidmah. Ingat pesan Abuya, sudah berulang kali Abuya bilang, kalau seorang santri ingin sukses, maka syaratnya ada 5 ke 6. Yang pertama adalah lulus. Mesti lulus sekolah itu. Kalau dia ada syahadah, pakai syahadah. Syahadah bahasa kitanya. Bahasa anunya syahadah, bahasa kitanya ijazah. Mesti lulus. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menghormati guru. Yang kelima, yang keempat, mentaati peraturan. Yang kelima, khidmah. Habis 5 aja. Tapi inti daripada mendapatkan barakah tadi adalah khidmah. Jadi khidmah itu jangan dianggap remeh.
Lihati saja semua orang pembesar-pembesar itu, semuanya itu berkhidmah. Abuya Syarwani Zuhri itu ketika beliau menjadi santri, beliau sering berkhidmah sama Abuya Guru Syarwani Abdan Bangil. Terkadang menyapukan rumahnya, nyuci ini, nyuci itu. Belajar kitab. Terkadang beliau ngurut Guru Syarwani Abdan, sambil ngurut, sambil baca kitab. Jadi kata Allah yarham Abuya Guru Syarwani Abdan kepada Abuya Ahmad Syarwani Zuhri. Jadi Abuya Syarwani Zuhri lagi ngurut itu Guru Syarwani Abdan Bangil, Guru Bangil, diurut sambil baca kitab. Nah, Abuya Syarwani baca kitab, cuman baca aja, enggak diterangkan, cuman baca begitu. Terkadang sampai Guru Bangil itu tertidur, ketika sudah terlelap sebentar, bangun, kata beliau, sudah wahai Syarwani, cukup. Cuman gitu aja belajarnya, cuman seperti itu saja, ngurut, membaca kitab. Kalau kalian kan di sini mana dibacakan, kemudian diterangkan. Nah, tapi kenapa Abuya Syarwani bisa mendapatkan begitu besar berkah dari Guru Bangil? Jawabannya adalah tadi berkhidmah. Habib Munzir Al-Musawwa yang pendiri Majelis Rasulullah itu waktu di Hadramaut di kota Tarim, beliau sering berkhidmah jadi tukang masak. Pancinya besar, mungkin seukuran kamu ini, kalau kayak Reski ini bisa 4-5 orang masuk dalam panci itu. Besar pancinya. Wancuhnya tahu wancuh? Ini besi kayak begini besarnya, besi, kemudian kayak di atasnya kayak model sekop gitu. Abuya waktu di Darul Mustafa sering itu juga bantu-bantu. Jadi Habib Munzir itu sering begitu masak. Nanti beliau kecapean begitu, capek duduk beliau. Ketika kecapean, dikisahkan itu beliau melihat datang Rasulullah sama Siti Fatimah. Tersenyum Rasulullah dengan Siti Fatimah melihat cucu ini lagi masak. Ketika Habib Munzir melihat itu langsung semangat lagi kerja. Hampir semuanya gitu. Bukan hampir, semuanya. Bukan hampir. Kalau hampir kan sedih. Ini semua orang yang berhasil itu, lihat saja pasti khidmah. Tapi ingat, ketika seorang santri berkhidmah dengan gurunya, tidak boleh berkhianat. Maksudnya tidak boleh berkhianat itu jangan ada udang di balik batu. Atau apa? Batu di balik udang atau gimana? Jangan ada udang di balik batu. Ini berkhidmah rajin banget. Kenapa rajin? Karena ada yang ditaksirnya. Itu namanya berkhianat di dalam berkhidmah. Yang seperti itu tidak akan mendapatkan keberkahan sempurna. Jadi kalau khidmah ya khidmah. Paham nggak kira-kira? Kalau khidmah ya khidmah. Jangan embel ini embel itu. Itu anak-anak yang sekolah di Hadramaut, terkadang beliau itu datang ke Habib Umar, ya Habib, bagaimana khidmah? Saya mau berkhidmah. Dilihat sama Abu Bakar, ya anak sudah bisa belajar dan sebagainya, ya sudah. Ada yang berkhidmah 1 tahun, 2 tahun.
ada yang tergantung Habib Umar. Kenapa bisa seperti itu? Karena ingin mendapatkan tadi. Nah, jadi keberkahan di dalam menuntut ilmu tadi itu adalah khidmah tadi. Tapi jangan juga berkhidmat terus-terusan, belajar enggak, jangan. Ada juga orang santri ini ya, dia rajin khidmah tapi nggak pernah belajar. Ketika dia sudah terjun ke masyarakat, subhanallah, masyarakat senang sama dia. Cuman masalahnya karena dia tidak belajar, kekurangan ilmu. Kekurangan, ketika ditanya apa hukumnya, dia agak bingung. Bingung. Nah, makanya syarat tadi kalau ingin sukses seorang santri ada berapa tadi Latif? 5. Yang pertama, lulus, jangan putus di tengah jalan, tidak boleh putus. Dan ketika nyantri itu nggak boleh pindah-pindah, ya nggak boleh pindah, kembali lagi, pindah lagi, kembali lagi, ya nggak boleh pindah-pindah, satu pondok sampai lulus. Tentu saja lulus tadi adalah pondoknya resmi. Kalau pondok nggak resmi gimana? Mesti pondok yang resmi, ada izinnya supaya bisa mendapatkan syahadah. Satu. Yang kedua apa tadi? Sabar. Nuntut ilmu itu sabar. Terkadang ada yang nakal teman, terkadang kiriman nggak datang-datang, terkadang nggak dijengukin sama orang tuanya, yang lain dijengukin, yang ini nggak dijengukin sama orang tuanya. Ketika orang tuanya temannya datang, dia duduk begitu merenung, kadang menangis, kenapa mamaku nggak datang? Sabar, diam tangan itu. Ya, la ilaha illallah. Yang ketiga apa tadi? Hormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Taati perintah guru, selesai. Itu yang terpenting, menghormati guru tadi adalah taati perintah guru. Jangan bangkang perintah guru. Kalau guru bilang A, A. Kalau guru bilang B, B. Jangan guru bilang A, kamu bilang Z. Hormati guru. Ketika guru ngajar, diam, jangan ngobrol. Orang yang ngobrol itu tidak menghormati guru. Lihatlah orang-orang santri yang kalau gurunya lagi ngajar, dia ngobrol sendiri-sendiri. Itu adalah santri pembualan, santri pecundang. Tidak ada menghormat dengan gurunya. Nah, itu tuh. Apalagi jalan-jalan, ya, jalan sana, jalan sini, menghormat guru. Yang keempat apa? Taati peraturan pondok, jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, habis sudah. Di pesantren lain tuh ya, jangankan tidak sembahyang, masbuk itu gundul sudah hukumannya. Jadi ketika ditanya sama orang tuanya, masbuk saja gundul? Iya, di sini gundul. Orang tuanya marah? Enggak. Malahan orang tuanya malu. Kenapa malu? Anakku di sini masbuk saja, sanksinya gundul. Lah saya ini bukan masbuk lagi, enggak sholat sama sekali, enggak pernah disanksi sama Allah. Nah itu, saking apa? Saking kepingin disiplinnya itu peraturan tadi. Makanya kalau orang jadi santri, asalkan dia betul-betul mentaati peraturan, maka dia hebat, lebih hebat daripada tentara. Kalau tentara kan disiplin tuh. Tentara disiplin, waktunya disiplin, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 1 menit masuk, terlambat 1 menit dianggap terlambat sudah. Hanya Ustaz Daud tuh, tinggal 50 detik lagi,
tinggal 5 menit lagi, tinggal 1 menit. 5, 4, 3, 2, 1, ting, habis sudah. Memang begitu peraturan untuk belajar disiplin. Capek, biasa. Orang nuntut ilmu itu memang capek, tapi nanti kalau sudah berhasil, dia sudah terbiasa. Santri nih yang sudah biasa salat berjamaah, rajin ke musala, ketika pulang tanpa disuruh orang tuanya dia langsung sholat, tanpa disuruh sama orang tuanya dia langsung ke masjid lah. Pakaiannya tidak perlu dicucikan sama orang tuanya, nyuci sendiri di rumah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau masih dicucikan pakaiannya, malulah. Bisa masak sendiri santri itu. Dulu santri itu masak sendiri. Zaman Abuya itu sempat Abuya masak sendiri. Di Hadramaut dulu Abuya ada perkumpulan Raudatul Banjariyin. Abuya yang pertama kali masak sayur waluh. Cuman di sana nggak ada santan, jadi pakai susu Mumtaz namanya, Halib Mumtaz. Abuya kasihkan sama teman-teman. Wah, lamanya kita nggak makan ini katanya. Sana kan makannya yang begitu-gitu saja. Sayur susah, sayurnya di sana bukan susah, cuman orang jarang makan sayur. Yang di sana tuh tomat, kentang, bawang merah, bawang putih, itu aja seputaran itu. Ingat Abuya, pertama kali yang bikin bumbu sate Abuya juga. Jadi bikin ayam bakar, Abuya bikinkan ayam. Di sana kan cuma ayam begitu saja. Gimana? Akhirnya Abuya belikan kacang, Abuya goreng, Abuya blender, Abuya kasih bumbu sop begitu masukin, kasih kecap, kasih saus tomat, saus pedas. Enak. Jadi ada teman Malaysia, ada orang Syria, tapi dia pernah tinggal di Malaysia. Kata Abuya, makan, rasain tuh. Lalu dia makan, ngerasa, sate. Dia ingat sate. Artinya bumbu kacang sate. Kata Abuya, min aina arata sate. Kamu tahu dari mana sate ini? Katanya awal sakantu fi Malaysia. Katanya dia, saya pernah tinggal di Malaysia. Dulu pernah dia tinggal di Malaysia. Tuh. Apalagi ikan asin asam manis. Itu Abuya pernah juga bikinkan pertama kali itu di Hadramaut, di Tarim. Ikan asinnya dari mana? Ikan asin hiu, namanya lokom di sana. Ikan hiu, daging hiu, bikinkan. Seneng. Nah, setahun sebelum pulang baru ada tempe, ada tahu, dan yang lain sebagainya. Sebelumnya belum ada waktu itu. Zaman Abuya begitu. Nah, santri itu pintar masak, harus bisa masak. Ya, harus bisa. Jangan cuma masak air aja bisa. Apalagi jadi santri putri, nggak bisa masak. Gimana? Masak air aja gosong. Ada nggak orang masak air gosong? Kasihkan main HP aja. Nah, jadi yang keempat apa tadi? Taati peraturan. Yang kelima, khidmah. Tapi inti daripada itu semua supaya mendapatkan barakah tadi adalah di khidmah. Jangan main-main dengan khidmah. Tapi ingat, selama berkhidmah jangan khianat. Santri putri khidmah, pura-pura khidmah karena ada yang ditaksir. Gagal. Santri putri pura-pura bantuin di dapur, tapi dia berkhianat, ada yang ditaksir, cung, habis semuanya. Jadi nggak boleh, itu godaan di situ. Khidmat tadi, kalau ada kepingin khianat itu godaan.
Turuti aja, khidmah saja tanpa embel-embel yang lain. Lihati saja, keberkahan ilmu itu pasti didapat sempurna nanti. Nah, tapi jangan juga khidmah nggak pernah belajar. Kalau khidmah saja nggak pernah belajar, sekalian aja jadi tukang. Ya. Jadi belajar, waktunya khidmah, waktunya belajar, stop khidmahnya, belajar lagi. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahdad ilaiha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.